Halo Omnivora, sudah sarapan ke hari ini? Di pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Day The Earth Stood Still. Film ini disutradari oleh Scott Derrickson, ini orangnya. Diadopsi dari cerita film sebelumnya yang berjudul Klaatu, yang nanti Klaatu sendiri merupakan nama dari salah satu tokoh yang akan diperankan oleh aktor yang cukup familiar, yaitu aktor yang membintangi film John Wick. Film ini cukup menarik untuk dibahas karena mengandung pesan moral yang cukup mengehkan, di mana para manusia sekarang cenderung merusak diri hingga pada akhirnya Tuhan pun turun tangan untuk membinasakannya. Tanpa menunggu lama karena saya sudah kehabisan bahan bakar, langsung saja pada alur ceritanya. Di awal film menampilkan seorang pendaki yang menemukan sebuah benda semacam bola raksasa yang saya sendiri tidak tahu apa itu maksudnya. Tapi yang pasti nanti kita akan membahasnya. Lanjut, di mana seorang wanita yang bernama Helen dan anaknya yang bernama Jacob secara tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seorang agen keamanan negara. Dr. Benson, if you'll come with us. We're going en route. I have a child here. Is there anyone who can look after the boy? Lynn? I'm gonna say this once. What? For us. I was driving up my squad. It's my house. No, whatever it is, it's not a game. Helen sendiri adalah seorang yang ahli dalam bidang astrobiologi, yang artinya seorang yang paham akan teori kehidupan di luar bumi. Sesampainya di markas, Helen pun langsung disambut oleh Michael, yang merupakan orang yang bekerja di salah satu organisasi ternama yaitu NASA. Pada scenes ini kita akan tahu mengapa Helen dipanggil, yang ternyata ada sebuah benda luar angkasa yang mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Moving at speeds of up to 3 times 10 to the 7th meters per second. Recalculated. Set in motion. Seluruh keamanan bumi lumpuh, rudal pun mati hingga dapat dipastikan tak ada satupun benda bumi yang mampu menghentikannya. 78 minutes. Lanjut, di mana benda tersebut ternyata melambat dan sudah sampai di permukaan bumi, yang ternyata di dalamnya terdapat dua makhluk asing yang sering kita sebut sebagai alien. Karena keadaan panik, salah satu dari tentara pun menembaknya. Singkat cerita, makhluk tadi sudah berada di rumah sakit untuk diotopsi, yang ternyata di dalamnya merupakan sesosok makhluk yang tidak asing karena bentuknya mirip dengan manusia itu sendiri. Makhluk inilah yang bernama Klaatu, yang nantinya dijadikan judul oleh sutradara dari film sebelumnya. Setelah tubuhnya membaik, sesosok alien tadi pun berubah menjadi pria tampan dan eksotis ala film-film romance gitu. Sesaat setelah sang alien pulih, Mama Kos pun datang dan bertanya kepadanya, mengapa dan apa tujuannya datang ke bumi. Tidak puas mendengar jawaban sang alien, proses interogasi pun dimulai. I'm going to ask you a series of control questions. Sesaat setelah beberapa pertanyaan dilontarkan, tiba-tiba What gate did you use to enter this space?
Dengan kemampuan yang dimilikinya, si alien pun dengan mudah melumpuhkan seluruh penjaga dan melarikan diri dari sana. What's the matter with you? Oh, sorry, I think there's been a mistake. I'm not that kind of a doctor. Singkat cerita, si alien tadi sudah bersama Helen dan anaknya untuk kemudian pergi ke sebuah tempat. Try it. Yes, sir. Bring in the Reapers. We are go. Roger that. Di sisi lain, pesawat drone dikirimkan untuk membombardir robot alien, namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. He's activating. Fire! 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 I've lost control. Striker 280. I'm here to hurt us. Di sisi lain, Helen juga si alien telah sampai pada tempat tujuan yang tidak lain itu adalah sebuah bar. Di sana, tampak si alien sedang berbincang dengan seorang kakek yang faktanya kakek tersebut adalah salah satu dari alien yang sudah hidup lama di bumi dan mengawasi setiap gerak-gerik manusia selama ini. Di sini, si alien menyampaikan niat kedatangannya yang tidak lain ialah ingin menyelamatkan bumi dari kerusakan yang diakibatkan ras manusia. Hingga dapat disimpulkan bahwa umat manusia sebentar lagi akan dibinasakan seperti yang terjadi pada umat Nuh. Di mana ketika manusia sudah terlalu banyak merusak alam, maka Tuhan akan turun untuk membinasakannya, yang kemudian digantikan dengan makhluk baru. I consider myself lucky to have lived it. Di sisi lain, robot alien yang berada di taman kota akan dipindahkan ke sebuah tempat rahasia. Di sisi lain, si alien yang sekarang sudah berada di sebuah hutan meminta izin kepada Helen untuk keluar dan melakukan sesuatu. Helen yang sejak awal diselimuti rasa penasaran pun mengikutinya. Dan ternyata, bola putih yang kita lihat di taman kota tadi juga ada di seluruh penjuru dunia. Dan fakta yang lebih menarik adalah bola tersebut merupakan sebuah wadah atau bahtera yang akan digunakan untuk mengangkut spesies-spesies yang ada di bumi untuk diselamatkan dari sebuah bencana yang akan datang. Bencana apakah itu? Tonton terus dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk mengedit video-video selanjutnya. Hingga pada saatnya seluruh bola putih beranjak pergi meninggalkan bumi, sudah bisa dipastikan yang terjadi selanjutnya ialah banjir yang akan melahap seluruh penduduk bumi. Sesaat setelah seluruh bola tadi pergi, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Seorang polisi menodongkan pistolnya ke arah sang alien, namun yang terjadi selanjutnya sungguh mencengangkan. Di mana sang alien mampu membunuh polisi tersebut lalu kemudian menghidupkannya kembali. He'll be all right.
Di sini kita akan diperlihatkan perdebatan antara Helen dan alien yang memang sedari tadi membujuk si alien untuk membatalkan proses invasi yang akan berlangsung. Namun yang dilihat si alien dari seorang manusia hanyalah sebuah kerusakan yang telah diakibatkannya. Betul sekali, Pak Bos. Tidak berhenti di situ, Helen pun membawanya ke seorang ahli astrobiologi juga, yang kemudian sang ahli tersebut menceramainya dengan kata-kata non-eksotisnya. Manusia memang berada di ambang kehancuran, tapi pada saat itulah mereka mampu berubah. Mendengar hal itu, si alien pun terdiam. Lalu kemudian disusul dengan kedatangan 3 helikopter yang kemudian akan membawa Helen pergi ke markas. Di sisi lain, Helen tak henti-hentinya mencoba berbicara kepada mak kos untuk membujuk si alien agar membatalkan invasi yang akan berlangsung. Di sini tampak robot alien tengah dibor, namun yang terjadi justru mata bor tersebutlah yang hancur. Robot mikroskopiklah yang mematahkannya, dan fakta yang lebih mengejutkan adalah seluruh tubuh dari robot tersebut terbuat dari robot mikroskopik yang jumlahnya tak terhitung. Itu dikarenakan setiap robot yang memakan besi, tubuhnya akan membelah menjadi 2 dan seterusnya. Hingga dapat disimpulkan bahwa robot inilah yang nantinya akan membinasakan seluruh makhluk di bumi. This facility has been sealed. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan di mana Jacob membawa sang alien ke makam ayahnya, lalu kemudian meminta sang alien untuk menghidupkannya kembali. You can do this. There are some things I can't do. Saat melihat pemandangan dramatis, si alien pun tergerak hatinya untuk menolongnya. We may still be able to open a dialogue. Di sisi lain, tampak mak kos yang sedang berbicara dengan presiden, yang kemudian memerintahkannya untuk membombardir area bola. Sir, thank you. Saat hendak sampai, mobil yang mereka pakai pun terpental terkena salah satu bom tersebut. Stop the car! Okay. Hingga saat dimana Jacob dan Helen tengah sekarat terkena robot mikroskopik, si alien pun melihat sisi lain dari manusia, yang mana mereka rela melakukan apapun demi orang yang dikasihinya. Melihat hal itu, hati sang alien pun berubah, lalu berkata, Your professor was right. At the precipice, we change. dan film pun tamat. Film ini tergolong keren menurut saya, dengan biaya film 80 juta US dollar atau setara dengan 1.120 juta rupiah, cukup masuk akal. Karena efek CGI yang diciptakannya juga lumayan oke, dan setidaknya tidak mengambang layaknya ikan Indosiar. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah hentikan kegiatan yang cenderung merusak atau Tuhan akan membinasakanmu. Saya Mr. Brams pamit undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.